Assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Amin Allahumma amin. Oh iya, yang baper jadi tambah baper ya guys. Nisa malu, waktu semua mata mengarah padanya, dan langsung menutup kembali pintu kamar Hazlan guys. Anne terkejut, sekaligus heran bin penasaran guys. Karena secara tiba-tiba, Nisa menutup kembali pintunya. Anne mencari tahu, kira-kira apa penyebabnya, tapi Nisa melarangnya guys. By the way, siapa yang ada di dalam ruangan itu ya guys? Jom, kita cari tahu sama-sama guys. Saat semua mata tertuju padanya, Nisa tak kuasa menyembunyikan rasa malu, yang datang menyergap secara tiba-tiba. Dan Nisa pun langsung menutup pintunya kembali. Anne mengernyitkan dahinya, saat Nisa menggeret tangannya dengan langkah 1000. Sa, pelan dong, kamu kenapa sih? Decak Anne sedikit kesal dengan tingkah Nisa. Lalu Nisa mengajak Anne duduk, di salah satu bangku tunggu yang kosong di depan sebuah kamar. Aduh Ne, aku tuh malu banget, ucap Nisa sambil memejamkan kedua matanya. Malu kenapa? Selidik Anne penasaran. Dahlah, mendingan kita balik aja, gak perlu jenguk-jenguk si teddy bear itu, cetus Nisa. Ya nggak bisa gitu dong Sa. Kita udah nyampe sini. Bahkan, Mas Hazlan juga udah lihat kamu kan, pungkas Anne. Tapi nih, rengek Nisa sambil menurunkan kedua pundaknya bersamaan. Aku jadi penasaran, siapa sih yang ada di ruangan itu? Tanya Anne sambil beranjak dari duduknya, dan ingin segera kembali ke ruangan itu. Jangan nih, lalu Nisa menarik tangan Anne, membuat Anne kembali duduk di sebelah Nisa. Kalau begitu, katakan, ada apa sebenarnya? Desak Anne pada Nisa, sambil membolakan manik matanya yang indah. Sebenarnya, semalam teman-teman dari kantor, ngajak jenguk teddy bear, hari ini, barengan. Biar rame gitu. Tapi aku menolak dengan alasan ada mata kuliah yang nggak bisa ditinggalin. Tapi ternyata, Ne, aku malu, cicit Nisa sambil merengek. Oh, jadi maksudnya, mau kasih surprise sendiri nih ke Hazlan, ejek Anne sambil tersenyum seraya melirik ke Nisa. Anne, ternyata sahabatku sedang falling in love toh, goda Anne lagi. Nisa langsung memeluk erat tubuh Anne, membuat Anne tertawa ringan. Lalu sekarang bagaimana, jadi besuk nggak? Tanya Anne memastikan keputusan Nisa. Mendingan pulang aja yuk, aku nggak mau menjawab banyaknya pertanyaan yang muncul dari teman-teman kantor. Ya udah, kalau begitu, kamu ikut aku aja, mau, ajak Anne dan dibalas anggukan pelan oleh Nisa. Anne pun langsung mengambil benda pipi dari dalam saku tasnya. Kemudian ia memencet tombol hijau untuk menelepon Hafiz. Halo, Assalamualaikum Ne, sambut Hafiz dari balik telepon. Waalaikumsalam Mas. Jadi kita pergi? Tanya Anne. Ya jelas jadilah. Kamu udah siap? Aku jemput sekarang, ungkap Hafiz. Gak usah Mas. Kita ketemu di lokasi aja. Soalnya, aku lagi sama Nisa sekarang, pungkas Anne. Nisa, iya, boleh kan aku ajak Nisa? Aku nggak ingin timbul fitnah, jika aku hanya berjalan berdua sama kamu Mas. Oh,
Ya udah kalau itu mau kamu. Yang penting kita jadi, ujar Hafiz masih dari seberang. Baik mas, assalamualaikum. Ane pun langsung memutuskan sambungan teleponnya, lalu menyimpannya kembali ke dalam tasnya. Nisa yang mendengar percakapan Ane dengan Hafiz, merasa nggak enak hati, jika ikut bersama mereka. Seolah-olah seakan-akan mengganggu acara mereka. Sambil mengernyitkan keningnya, Nisa berkata, "Ne, apa nggak sebaiknya kamu aja yang pergi berdua dengan Mas Hafiz? Aku nggak ingin jadi pengganggu di antara kalian berdua." "Kamu ngomong apaan sih? Udah. Jangan banyak protes. Pokoknya, sekarang kamu wajib ikut sama aku. Titik." Tandas Ane langsung berdiri dan menarik lengan Nisa. Keduanya pun berjalan melangkah bersama masuk ke dalam lift. Dan memencet tombol ke lantai dasar, meninggalkan rumah sakit tempat si Teddy Bear dirawat. Ane dan Nisa pun langsung masuk ke dalam mobil yang akan membawa mereka bertemu dengan Hafiz. Hafiz telah mengirimkan alamat tempat mereka akan bertemu, melalui WA ke Ane. Di perjalanan, Nisa masih menyimpan tanda tanya dalam hatinya. Kemana sebenarnya sahabatnya akan pergi? Karena nggak sabar menahan pertanyaannya, Nisa pun langsung menanyakannya pada Ane. "Ne, sebenarnya mau kemana sih? Kalau dilihat dari alamat yang di-share Mas Hafiz, ke pusat perbelanjaan deh." "Cie, ada yang mau diajak shopping nih," goda Nisa sambil mesam-mesem. "Kita lihat aja nanti, siapa tahu kamu juga bisa kecipratan. Lumayan kan?" sahut Ane sambil tertawa kecil. Keduanya pun tertawa bersamaan. Selang 1 jam ke depan, mobil Nisa sampai di parkiran pusat perbelanjaan terbesar di kota mereka. Tampak Hafiz sudah menunggu di depan mobilnya. Ane dan Nisa turun dari mobil, dan segera menghampiri Hafiz. "Mas, udah lama?" tanya Ane. Hafiz belum menjawab. Netranya begitu berbinar, melihat Ane yang terlihat sangat sesuai dengan penampilannya saat ini. "Masya Allah, cantiknya bidadariku," gumam Hafiz dalam batinnya. "Duh, mata pun sampai tak berkedip." Melihat sang bidadari turun dari mobil, lontar Nisa lirih sambil melayangkan pandangannya. Sementara sang pemilik tubuh, sedang berusaha menyembunyikan rona merah pipinya yang terlihat sangat jelas. Anybody home?" decit Nisa lagi. Nisa pura-pura terbatuk, membuat kedua pasangan itu tersadar, jika ada seseorang sedang bersama mereka. Hafiz dan Ane pun tersipu malu pada Nisa. Lalu Hafiz mengajak keduanya untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan itu. Hafiz melangkahkan kaki panjangnya sambil tersenyum bahagia. Ane dan Nisa pun mensejajari langkah Hafiz. Ane masih penasaran. Sebenarnya akan dibawa kemana mereka? "Mas, kita mau kemana sih?" tanya Ane lembut. "Udah, ikuti aja aku. Nanti kamu dan Nisa juga akan tahu," sahut Hafiz. Ane pun mengangguk pelan, dan terus mengikuti langkah Hafiz kemanapun arahnya. Tibalah mereka di sebuah toko. Hafiz langsung masuk, dan menemui sang pemilik toko, yang tak lain adalah salah satu temannya juga. Langkah Ane dan Nisa terhenti di depan toko. Merasa tak percaya, Hafiz telah membawanya sampai sejauh ini. Ane masih bengong, tanpa berkata apapun. Detak jantungnya kembali berdegup kencang. Sementara Nisa yang berdiri di sebelah Ane, melingkarkan tangan kanannya, sambil mengelus pelan pundak Ane. Ia dapat merasakan apa yang dirasakan Ane. Perasaan yang mengharu biru. Hafiz menoleh ke belakang, saat ia menyadari, nggak ada yang mengekorinya. Kemudian Hafiz menjemput kedua gadis yang masih mematung di depan toko. "Ne, ayo masuk," ajak Hafiz. Ane melingupkan pandangannya ke Nisa. Dengan mata berbinar,
Nisa mengangguk pelan. Dengan maksud menyuruh Anne masuk mengikuti Hafiz. Perlahan Anne pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam toko, disusul oleh Nisa. "Mas, kenapa kamu membawaku ke sini?" tanya Anne pelan. "Ne, seperti yang telah aku utarakan sama kamu, bahwa aku sungguh ingin menjadikanmu ibu dari anak-anakku kelak. Maka untuk mengawalinya, aku ingin memberikan cincin, sebagai tanda bukti, bahwa aku sungguh-sungguh denganmu," ungkap Hafiz penuh perasaan. Seketika hati Anne meleleh, mendengar kata-kata romantis dari Hafiz. Bahkan Nisa sendiri pun, ikut meleleh. Melihat pemandangan yang so sweet, di depan matanya. "Oh, Mas Hafiz, sweet banget sih. Aku juga mau," seloroh Nisa sambil menjepit kedua pipinya. "Tenang ya Sa, mungkin Hazlan akan melakukan hal yang sama nanti," kelakar Hafiz. Yang disambut dengan sorotan mata yang membulat sempurna, begitu mendengar nama Hazlan. Anne hanya tertawa kecil, melihat ekspresi sahabatnya. "Jadi sekarang, aku mau kamu pilih salah satu cincin di sini. Pilihlah, manapun yang kamu suka. Nanti akan aku bawa saat Abi dan rombongan datang ke rumah kamu," terang Hafiz membuat hati Anne semakin berbunga-bunga. Anne pun langsung memilah-milah beberapa cincin, yang ditunjukkan oleh sang pemilik toko. Akhirnya Anne pun menjatuhkan pilihan, pada salah satu cincin yang dijejerkan di atas etalase. Dan Hafiz pun menyukai pilihan Anne. "Mas, yang ini aja," tunjuk Anne. Lalu sang pemilik toko memberikannya pada Anne, untuk dicobanya. Dan ternyata cocok dengan ukuran jari Anne. "Menurut kamu gimana Mas?" tanya Anne meminta pendapat Hafiz. "Cantik, sangat sesuai dengan orangnya," puji Hafiz. "Kamu nggak tanya pendapat aku Ne?" sela Nisa merasa diabaikan. Anne kembali tertawa sambil menunjukkan jari manisnya, yang sudah dihias dengan cincin. Nisa langsung tersenyum lebar, sambil mengacungkan jempolnya. "Tapi Mas, sepertinya ini terlalu mahal. Lebih baik aku pilih yang lain aja ya," pinta Anne merasa sungkan. "Itu nggak seberapa dibanding cinta kamu kepadaku Ne, kamu mau nerima aku aja, aku udah sangat bersyukur. Jadi jangan katakan itu lagi, aku nggak ingin mendengarnya. Karena kamu pantas menerimanya." "Sepertinya di sini masih ada orang lain loh," ucap Nisa sambil mengulas senyum. Hafiz dan Anne, dan pemilik toko pun ikut tersenyum. Setelah mereka selesai dari toko perhiasan, Hafiz mengajak mereka makan ke sebuah restoran. Namun Anne menolaknya secara halus. "Sekarang udah jam makan siang, lebih baik kita makan dulu. Aku akan membawa kalian ke sebuah restoran yang enak." Mas, nggak usah ya, aku dan Nisa makan di food court aja nanti. Masih ada yang mau aku cari lagi, untuk persiapan wisuda lusa," tolak Anne. "Aku boleh ikut, lagi pula aku lagi free," pinta Hafiz. Anne mengangguk. "Setelah itu aku akan jenguk Hazlan bin Fatli," ujar Hafiz membuat Nisa kembali teringat dengan si teddy bear. Akhirnya mereka bertiga, pergi menuju tempat makan yang disebut Anne. Setelah makan siang, mereka bertiga melanjutkan pergi menjenguk si teddy bear. Apa yang akan terjadi, setelah mereka sampai di hotel tempat si teddy bear itu menginap? Jom, kita tunggu kelanjutan kisah ini, pada bab berikutnya, di Yurihan Channel guys. Channel yang menayangkan novel romantis, bernuansa islami, dari Mbak Hana Devi pastinya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini guys.
Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong. Dang, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.